Dr. Sandi Tumewa pernah menjadi pecandu, namun kini mampu menghentikannya. Mau tahu apa dilakukannya sehingga ia mampu menghilangkan kecanduannya? Ini sekelumit cerita dari Sandi bisa lepas dari cengkraman narkoba. Selamat siang Sandi. Ya, siang. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Yang pasti hari ini alhamdulillah sangat baik, dan yang pasti karena bersih jadi baik. Oke, gimana sih seorang Sandi ini untuk meningkatkan imunitas? Oh, jadi meningkatkan imunitas itu kita pertama sadar dulu. Sadar dengan diri kita kalau kita dulu tuh orang yang berantakan. Jadi pertama kejujuran dengan diri sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Yang paling penting adalah kita jujur bahwa diri kita karena menggunakan drugs itu berantakan. Jangan gampang ngomong kayak gitu, karena saya bisa simple begini ngomong karena saya udah ngalamin. Jadi saya bilang berantakan hidup saya. Tapi setelah itu mulai menata. Nah, ketika menata, namanya waktu itu kan sangat berharga ya. Ya sekarang kita bayangin aja kita umur berapa, kita udah berantakan, berapa tahun kita udah hancur hidup kita, dan bagaimana kita menatanya kan gak ada yang instan. Tapi paling nggak kita kan terus berusaha untuk bisa menata hidup kita lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya umur 15 tahun, 16 tahun tetap fokus sampai kayak umur sekarang saya, mungkin mereka bisa lebih hebat daripada saya, ya kan? Anak mudanya. Dari situ bahkan saya menyarankan buat generasi muda untuk fokus ke dalam kehidupan mereka. Gitu. Jadi ada hal yang lebih berharga, ada hal yang lebih indah, ada hal yang lebih nyaman, ada hal yang lebih keren dibandingkan kita harus memakai drugs. Iya sih? Ya nggak Pak? Dukung. Nah, gimana Pak Ketum? Sebagai ketua umum, tanggapannya gimana nih? Melihat seorang Sandi Tumewa, artis Indonesia yang sempat terjerumus di narkotika. Ya, saya pikir itu pernyataan yang gentle ya. Terus pertanyaannya sangat menarik dan bagus terkait dengan bagaimana meningkatkan imunitas, baik secara pribadi maupun di kalangan profesi pekerja seni atau artis kan gitu ya. Mungkin salah satunya adalah, yang paling penting adalah karena penyalahgunaan narkotika itu biasanya dimulai dicoba dari kawan, kan gitu ya. Benar. Dari kawan, dari sahabat. Yang paling penting untuk meningkatkan imunitas, tidak mudah terpengaruh menyalahgunakan narkotika baik diri sendiri maupun di kalangan profesi artis. Salah satunya adalah kita tidak mudah dan kita harus milih-milih mencari teman. Ya, kalau teman itu sudah kita tahu menyalahgunakan narkotika atau memakai narkotika, jangan coba menasehati kalau kita tidak mampu menjaga diri kita. Ya. Pasti namanya berteman itu kan medan magnet ya. Ya. Artinya yang kuat menarik yang lemah, yang lemah ikut yang kuat. Biasanya pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika itu dia daya pengaruhnya sangat kuat. Saya yakinlah orang yang kena narkotika itu pasti dimulai dari sahabat, dari kawan. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan imunitas, tidak mudah terpengaruh penyalahgunakan narkotika. Yang paling penting adalah pilih teman. Kalau punya teman sudah tahu dia pakai narkotika, kalau kita tidak mampu menjaga diri kita, mendingan kita tinggalkan dia. Itu aja dari saya. Ya maksudnya kita jangan tes power lah namanya. Ya. Tes power, iya kan? Bener kan? Tes power ya. Iya, betul. Kita jangan tes power, mendingan kita menghindar aja. Ya, udah. Ibaratnya ya udah biarlah mereka hidup dengan hidupan Ya, mereka. kalau kasih tahu gitu. sekali dua kali nggak apa-apa Ya, lah ya. ngingetin boleh, Ya. sangat boleh. Tapi kan kita udah cukup gitu, jangan kita jadi tes power dan sok hero gitu. Nggak usah. Dan yang penting kalau misalnya lo mulai mencoba itu, ya lo akan tahu sendiri hidup lo akan berantakan. That's it. Gitu aja. Pasti gitu. Udah 100% pasti gitu kan. Mau kita jadi siapapun, ketika kita nanti di situ, at the end, di terakhirnya lo akan berantakan hidup lo. Karena apa? Ketika itu lo mulai banyak, ada yang timbul penyakit lain yang akhirnya diakibatkan kita memakai drugs itu. Itu baru dari penyakit, belum dari yang lain-lain. Kehilangan keluarga, kehilangan teman-teman, mungkin teman-teman yang dulu sayang banget sama kita ya. Akhirnya karena kita pakai drugs, akhirnya mulai perlahan-lahan mereka mental. Iya, kalau kita punya uang banyak, mereka kan deket misalnya kan. Tapi kalau kita nggak ada uang, yang ada mereka jadi males gitu. Nah itu karena apa? Ketika lo pakai drugs,
lu sadarin deh, uang lu makin dikit, lu percaya deh itu deh, bener nggak? Ya kan? Nah ketika lu uang lu dikit, yang ada apa, lu dijauhin sama teman-teman lo, mau seperti itu, ya silakan. Akhirnya apa? Lu darinya lu mungkin dari bos, akhirnya lu jadi pengemis. Nah, itu yang terjadi banyak kan. Akhirnya ketika lu akhirnya di atas, ketika lu pakai driver, lu akan menjadi di bawah. Lu darinya lu bisa memberi, yang ada lagi meminta. Nah, sekarang kan lu pilih yang mana? Itu yang terjadi sih. Benar ya. Sekali lagi saya ingatkan terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana meningkatkan imunitas agar tidak mudah terpengaruh menyalahgunakan narkotika. Yang paling penting adalah pergaulan adalah medan magnet. Yang kuat akan mempengaruhi yang lemah akan ikut yang kuat. Narkotika itu adalah di mana-mana dia mencari korban. Mungkin dikasih gratis dulu, dikasih coba dulu. Karena kan jenis narkotika sabu itu kan ya euforia, ya happy, ya, komunitas, mengajak teman dan sebagainya. Itu karakternya. Dan satu lagi, biasanya sih yang gua alamin, karena gini, kita rata-rata kan banyak kan dari kekecewaan. Banyak kan orang-orang pemakai narkoba itu waktu budaya kecilnya mereka mendapatkan mungkin keluarga yang berantakan, hidup berantakan, sehingga akhirnya mereka kecewa atau mungkin disakitin, akhirnya menjadi trauma. Nah mereka memakai obat ini untuk menghilangkan secara langsung menghilangkan alam bawah sadar mereka tentang trauma ini. Maka mereka pakai obat itu kan, sehingga akhirnya mereka ketika mereka sedih, mereka coba obat ini kan euforia, seneng nih, wah gue dapat euforianya nih, gue dapat senangnya nih. Akhirnya kan mereka akan terus gitu. Tapi setelah udah pakai itu, sudah waktunya udah berkurang tuh ya, time-nya sudah nurun, zatnya udah nurun, sedihnya muncul lagi. Dan akan terus seperti itu. Berulang ya. Jadi sebenarnya kehidupan itu nggak bisa dirubah dengan pakai obat. Yang bisa dirubah itu adalah diri sendiri kita yang mau berubah. Ya. Ini terkait narkoba, lagi-lagi narkoba. Seorang penegak hukum, ya, apalagi dia seorang pimpinan Kapolsek, baru ini didapat bersama 11 anggotanya sedang pesta narkoba di salah satu hotel di daerah Bandung, Jawa Barat. Komentar seorang ketum Ganas dan seorang Sandi yang pernah berhubungan dengan narkoba, bagaimana? Boleh dari ketum dulu? Ya, ada sebab, ada akibat, ada aksi, ada reaksi. Jadi menyalahgunakan narkotika yang ketahuan oleh Mabes Polri dan Polda oleh Propam ditangkap itu kan akibat. Tentunya kan kita cari penyebab. Penyebab awalnya inilah yang perlu kita cermati. Ya. Artinya, pertanyaannya sekarang, apakah ada di dalam aturan hukum? Dalam aturan hukum kalau nggak salah pasal 110 Undang-Undang Narkotika tentang undercover untuk mencapai menangkap target. Nah, apakah ada satu perintah yang tidak secara resmi orang disuruh coba, gitu loh, berawal nih ya, disuruh coba menyalahgunakan narkotika, memakai narkotika untuk mencapai atau untuk mengejar target. Nah, kalau ini terjadi secara tidak langsung, ini dugaan aja ya, secara tidak langsung kita minta pendapat, kita menyarankan kepada Bapak Kapolri ya, dengan 100 hari kerja beliau, agar secara tegas katakan ya, polisi-polisi narkotika itu dilarang menggunakan narkotika ya untuk mencapai target dia, target operasi dia dalam proses undercover itu. Jadi tidak boleh untuk menangkap target operasi dengan penyamaran terus ikut-ikut misalnya menyalahgunakan narkotika. Nah, mungkin saya duga di awal ini mungkin ya polisi ini, oknum polisi ini mungkin dalam tanda kutip diduga apakah disuruh, apakah dengan kesadaran sendiri dia biar mudah mendapatkan target itu dia menggunakan itu. Nah, kita minta Kapolri sama dengan mereka yang pakai. Nah, kita minta dalam 100 hari ini Pak Kapolri membuat pernyataan yang tegas. Dilarang polisi narkotika di dalam proses hukum undercover itu menggunakan narkotika untuk mengejar target. Itu aja pendapat saya. Saya setuju sama ketumnya. Secara logika tidak mungkin seorang penegak hukum memakai narkoba beramai-ramai kalau tidak ada tujuan, benar? Kalau yang tujuan rame-rame itu udah akibat. Ya. Yang kita udah akibatnya, udah parahnya ini. Penyebabnya yang kita cari.
penyebabnya kita cari, namanya orang pakai sabu itu kan konteksnya dia euforia bersama-sama, itu udah karakternya. Nah yang paling penting ini menjadi satu pengalaman agar polisi-polisi lain ya tidak menjadi, ini kan pelaku dan korban ini cewek ini ya. Polwan ini menurut saya di samping dia pelaku, di saat dia sudah kadung kecanduan, dia itu adalah juga korban. Sebenarnya Ganas ini secara jujur ingin memberikan advokasi dari segi-segi kemanusiaannya, dari segi aspek hukumnya silakanlah institusi Polri mengambil satu tindakan, apakah dia dipecat dengan tidak hormat atau dengan hormat, itu menjadi ranah daripada Polri. Ya, kalau tadi saya baru dengar dari Pak Ketum ya, Pak Ketum Ganas, ya tadi mengenai aturan ya, aturannya harus diperketat. Terus mengenai kadar kan ibaratnya kan dalam undercover atau penyamaran kan mereka harus mengenal yang namanya zat kan, mengenai drugs juga kan harus ada batasannya gitu. Kadang-kadang kan akhirnya mungkin penyalahgunaan itu kan di luar batas ya. Seperti itu yang harus benar-benar disikapin supaya kita juga kan menyelamatkan saudara-saudara kita juga di kepolisian kan, supaya mereka juga tidak menjadi dampak, menjadi korban juga dalam kecanduan dalam narkoba gitu. Itu yang benar-benar harus disikapin supaya menolong mereka, karena aparat kepolisian sangat membantu keamanan kita di Indonesia ini gitu kan, karena pelayanan mereka sangat membantu pengamanan kita di Indonesia ini. Justru kita masyarakat juga sangat prihatin dengan kondisi seperti itu ya. Akhirnya betul. Mereka menjadi korban juga gitu. Korban menjadi dari narkoba atau dari drugs itu gitu. Itu yang harus benar-benar kita sikapkan, kita support supaya mereka ini dari Ketum Ganas juga mungkin dengan advokasi yang lain untuk membantu para korban di pihak kepolisiannya ya. Iya. Gitu kan. Karena harus mereka harus mengenal zat tersebut kan, pasti zat berbeda-beda kan, berkembang dengan perkembangan zaman. Jadi mereka harus mengenal, tapi kan mereka nggak tahu efeknya. Bisa terjadi namanya adiktifnya jadi berlebihan, mungkin cuma nyoba dikit aja, mereka adiksinya udah berlebihan ada aja kan, tergantung dari kadar dari zatnya. Nah itu yang harus benar-benar disikapin sama teman-teman kepolisian juga gitu, untuk bisa menolong korban-korban dari para anggota-anggota kepolisian yang lain. Itu lagi. Karena kita semua sama-sama korban kalau udah kena yang namanya drugs. Gitu.